Emmanuel Macron melawan Islam. Apakah ini sebuah benturan budaya? Dalam pidatonya pada 2 Oktober 2020 di Les Mouriers, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia. Ia juga membela kebebasan berbicara dan berekspresi di negaranya, termasuk yang dilakukan majalah Charlie Hebdo yang mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad. Dan bahkan akan memperkuat sekularisme di Prancis yang dimulai 1905. Pernyataan Macron itu lantas mendapat kecaman dari dunia Islam termasuk dari Presiden Joko Widodo karena sosialisasikan dan juga mengasosiasikan sebuah patologi sosial dengan kelompok agama tertentu. Isi pidato itu sebetulnya merupakan paparan dari strateginya dalam memerangi separatisme dan juga radikalisme, terutama yang terkait Islam. Pidato itu dipicu oleh naiknya ekstremisme dan radikalisme keagamaan di Prancis pada tahun-tahun belakangan. Macron hendak memutus mata rantai radikalisme dan ingin mempromosikan apa yang disebutnya sebagai Islam des Lumières atau Islam pencerahan. Mungkin mirip dengan Islam Nusantara atau Islam berkemajuan di Indonesia, yaitu sebuah Islam yang khas Prancis dan tidak dipengaruhi atau dikontrol oleh negara-negara Timur Tengah. Sebuah Islam yang berpendapat ataupun beradaptasi ataupun berkulturasi dengan identitas dan juga karakter budaya Prancis. Di antara kecaman kepada Macron itu ada yang berisi tuntutan agar ia memahami perasaan umat Islam dan meminta maaf atas pernyataannya yang mengaitkan agama tertentu dengan hal-hal radikal. Dalam pernyataannya, Jokowi misalnya menyebutkan kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian serta kesakralan nilai-nilai dan simbol agama sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan. Pertanyaannya, seperti dikemukakan Syafiq Hashim, intelektual Nahdlatul Ulama yang brilian dalam diskusi di Cokro TV, bagaimana mungkin negara seperti Prancis harus mengurangi tradisi kebebasan berekspresi yang sudah dibangun berabad-abad untuk mentolerir satu nilai baru, seperti penghormatan ke orang suci yang masuk ke negara itu? Pernyataan Macron tentang Islam, reaksi dari para pimpinan dunia Islam dan perbedaan pandangan dalam melihat kebebasan berekspresi itu lantas mengingatkan pada tulisan Samuel Huntington berjudul The Clash of Civilization yang terbit di jurnal Foreign Affairs 1993. Artikel ini sempat menghebohkan dunia selama bertahun-tahun. Banyak orang yang marah, ketakutan, dan mengecam artikel yang dianggap bisa menjadi a self-fulfilling prophecy atau ramalan yang bisa terwujud justru karena diramalkan itu. Karena respon yang begitu besar terhadap artikel itu dan juga karena kontroversi dan misinterpretasi yang diciptakan, Huntington lantas mengembangkan tulisan itu menjadi sebuah buku yang berjudul The Clash of Civilization and the Remaking of World Order pada tahun 1996. Buku ini menghilangkan tanda tanya yang ada di artikel awal dan menambahkan frasa "and the remaking of the world order". Perubahan itu terjadi karena Huntington ingin menjawab tuduhan yang menyebutnya dirinya menekankan bahwa benturan peradaban itu adalah sebuah yang tak terhindarkan. Pada abad ke-20 ini, dengan artikel itu ia justru ingin mewanti-wanti akan kembalinya isu budaya dalam politik dan geopolitik serta mencari cara bagaimana benturan peradaban itu bisa dihindari. Lalu apakah nilai-nilai dan budaya Islam tidak cocok dengan nilai dan budaya Barat? Apakah Islam dan Barat akan selalu berbenturan? Ataukah Islam sedang mengalami krisis seperti yang disebut oleh Emmanuel Macron? Banyak sarjana Muslim yang menyebutkan bahwa Islam itu kompatibel dengan demokrasi, hak-hak individu, kebebasan berekspresi, kesetaraan gender, dan nilai-nilai lain yang dianut di Barat. Bahkan ada yang menyebutkan kalau Islam lebih dulu menganut nilai-nilai itu daripada masyarakat Barat.
Lantas mengapa sekarang kok seperti ada benturan nilai dan budaya? Yahya Khalil Syakub, Khatib Am PBNU, menganggap pernyataan Macron itu ada benarnya. Wah, mengapa demikian? Yaitu bahwa dunia Islam memang sedang mengalami krisis. Menurutnya, krisis itu tidak hanya dialami oleh Islam, tapi juga agama-agama lain. Pernyataan Macron dan Gustave bahwa umat Islam sedang mengalami krisis itu sebetulnya diafirmasi oleh banyak sarjana dan juga dipimpin umat Islam. Namun ketika wacana tentang krisis itu lantas ditarik kepada pengasosiasian Islam dengan radikalisme, banyak yang merasa keberatan dan tersinggung. Keberatan ini berangkat dari keyakinan bahwa pada dasarnya Islam adalah agama yang damai dan karena itu radikalisme tidak sesuai dengan nilai Islam dan harus segera tegas dibedakan. Sebelum Macron mengeluarkan pernyataannya yang kontroversial itu, beberapa sarjana juga telah menyebut hal yang sama. Bernard Lewis menulis buku What Went Wrong: The Clash Between Islam and Modernity in the Middle East. Irsyad Manji menulis The Trouble with Islam: A Muslim's Call for Reform in Her Faiths pada tahun 2003. Abdel Wahab Medeh juga menulis The Melody of Islam pada tahun 2003. Dalam bukunya, Manji misalnya menulis We are in crisis and we are dragging the rest of the world with us. Kita dalam kondisi krisis dan bahkan kita membawa seluruh dunia ke dalam krisis itu. Sama seperti Macron, ketiga penulis itu tak disukai di dunia Islam dan bahkan sering diprotes. Memang kalau kita ingin menjadi dunia dan umat yang damai, dialog budaya dan juga peradaban itu mesti terus-menerus dilakukan. Krisis peradaban dan gegar budaya itu sedang mencangkit di mana-mana, termasuk negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Ketika dunia menjadi semakin mengglobal dan menyatu, pertemuan dan juga gesekan budaya akan terjadi. Jika kedua budaya sama-sama dalam kondisi krisis, akan mudah sekali berbenturan dan bahkan bertumpahan. Inilah misal yang menyebabkan terjadinya insiden yang terjadi pada guru Prancis itu. Terakhir, sekularisme Prancis yang lahir di masyarakat yang lebih homogen 100 tahun yang lalu barangkali tidak terlalu pas diterapkan dalam masyarakat dunia yang semakin multikultural dan multietnis saat ini. Apalagi jika sekularisme itu hendak semakin dipertajam seperti yang direncanakan Emmanuel Macron. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Emmanuel Macron salah untuk mempertahankan nilai sekularismenya atau dia bahkan keterlaluan mengucapkan jika Islam dalam krisis? Jangan lupa tinggalkan komentar Anda di bawah dan jangan lupa subscribe jika Anda suka dengan video ini. Anda bisa memberikan tombol like. Jika Anda tidak suka, terima kasih dan tidak apa-apa untuk tekan tombol dislike. Sampai jumpa.